Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayat Arga Wicaksana dari kelompok satu bersama rekan-rekan saya. Ada Wisnu Arya Pradipta, ada Aditama Bayu Nugroho, dan Radian Laksmana Wirawan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait analisis citra kasus nomor 9, di mana berdasarkan analisis kami, di situ terdapat dua jenis sel darah utama, yaitu eritrosit dan leukosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel berbentuk bulat tanpa inti, berwarna merah merah muda pucat yang tersebar merata dalam gambar. Fungsi utama eritrosit adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Di sisi lain, sel darah putih atau leukosit memiliki ukuran lebih besar dengan inti berwarna gelap, seperti yang terlihat pada gambar di tengah. Berdasarkan morfologi ini dan ukuran yang berbeda, leukosit ini kemungkinan besar adalah neutrofil yang berperan dalam melawan infeksi bakteri. Nah, untuk memisahkan dan mengklasifikasikan sel ini, kami merancang algoritma berbasis MATLAB yang melalui tahapan berikut. Pertama ada pre-processing, kemudian segmentasi, kemudian smoothing, kemudian ekstraksi ciri, kemudian seleksi berdasarkan kriteria, dan visualisasi hasil akhir. Nah, setiap langkah dalam algoritma dirancang untuk memastikan analisis yang akurat, efisien, dan dapat diproduksi. Ini adalah gambaran umum kode MATLAB kami, yang nanti akan kami jelaskan satu persatu setiap tahapnya. Oke, tahap pertama, pre-processing. Tahap pertama adalah pre-processing, di mana citra RGB asli dikonversi ke grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Konversi ini menghilangkan informasi warna sehingga hanya intensitas piksel yang dipertahankan. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan analisis pada tiap tahap berikutnya, karena intensitas piksel cukup untuk membedakan objek atau sel dari latar belakang. Nah, algoritmanya di sini kita menggunakan RGB to gray, yaitu untuk mengkonversi citra berwarna menjadi matriks dengan nilai intensitas antara hitam dan putih. Citra grayscale menjadi masukan untuk proses segmentasi berikutnya. Nah, untuk outputnya sendiri, ini adalah output dari figur pertama, yaitu gambar grayscale menunjukkan distribusi intensitas dalam skala abu-abu, di mana objek lebih terang dibandingkan dengan latar belakang. Kemudian tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Arya Pradipta. Tahap selanjutnya itu ada segmentasi. Segmentasi bertujuan memisahkan objek sel darah dari latar belakang. Kami menggunakan metode Otsu yang secara otomatis menentukan threshold optimal untuk binarisasi citra. Algoritmanya kami menggunakan fungsi gray trace untuk menghitung nilai threshold optimal berdasarkan histogram intensitas pixel. Hasilnya diterapkan dengan imbinarize untuk membuat citra biner. Kemudian inversi warna yaitu warna citra biner dibalik sehingga sel darah menjadi putih dan latar belakang menjadi hitam. Lalu menggunakan fungsi I'm fill digunakan untuk mengisi lubang di dalam objek sel, membuatnya lebih solid. Kemudian em, menggunakan fungsi BW area open untuk menghilangkan objek kecil yang tidak relevan seperti artefak. Outputnya yaitu figur hasil segmentasi Otsu menunjukkan hasil binarisasi di mana sel darah putih dan merah dipisahkan dari latar belakang. Lanjut ke tahap ketiga. Setelah segmentasi, citra biner yang dihasilkan seringkali memiliki tepi kasar atau tidak sempurna akibat noise. Untuk memperbaikinya, kami menggunakan smoothing dengan filter Gaussian. Algoritmanya kami menggunakan kernel Gaussian FS spesial dengan ukuran 7 kali 7 dan deviasi standar 1,5 dibuat. Filter diterapkan pada citra biner menggunakan fungsi IMFilter. Citra hasil smoothing dibinarisasi ulang dengan imbinarize. Outputnya figur hasil smooth binary menunjukkan objek yang lebih halus dengan menghilangkan gangguan noise yang tersisa. Manfaatnya, smoothing memastikan bahwa bentuk objek mendekati morfologi asli sel darah. Tahap keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu deteksi tepi. Kami menggunakan metode ini untuk mendeteksi tepi objek dalam citra. Tujuannya adalah untuk menyoroti batas-batas objek yang terdeteksi. Algoritmanya, fungsi edge
menggunakan metode Kenny untuk mendeteksi perubahan intensitas yang signifikan dalam citra hasil smoothing. Outputnya yaitu figur hasil deteksi tepi. Dalam output ini menunjukkan kontur objek, memberikan representasi visual dari batas setiap sel darah. Lalu manfaatnya, tepi yang terdeteksi memudahkan analisis lanjutan pada tahap ekstraksi ciri. Lanjut tahap kelima, yaitu pelabelan dan ekstraksi ciri. Pada tahap ini, setiap objek yang terdeteksi diberi label yang unik menggunakan fungsi BW label. Ekstraksi ciri dilakukan dengan region props untuk menghitung parameter numerik yang relevan. Algoritma yaitu BW label memberikan label unik pada setiap area yang terhubung dalam citra biner. Region props menghitung parameter berikut untuk setiap objek. Area yaitu luas objek dalam pixel. Perimeter yaitu untuk panjang keliling objek. Centroid yaitu titik pusat massa objek. Eccentricity yaitu untuk meningkatkan tingkat eliptisitas objek. Bounding box yaitu persegi panjang minimum yang mengelilingi objek. Mean intensity yaitu rata-rata intensitas pixel dalam objek. Manfaatnya yaitu parameter ini digunakan untuk membedakan antara eritrosit dan leukosit. Untuk tahap ke-6 akan dilanjutkan teman saya, Radian. Untuk tahap ke-6, yaitu seleksi objek berdasarkan kriteria. Berdasarkan ciri yang telah diekstraksi, kami menetapkan kriteria untuk klasifikasi seperti eritrosit, yang areanya antara 50 sampai 2000 pixel. Untuk roundness-nya lebih dari 0,8 yang mencerminkan bentuk bulat khasnya. Leukosit, areanya adalah lebih dari 3000 pixel, mencerminkan ukuran besar leukosit. Algoritma yang digunakan untuk menghitung roundness yaitu adalah 4 kali pi kali area per perimeter kuadrat. Iterasi dilakukan untuk membandingkan setiap objek dan kriteria di atas. Outputnya adalah figur objek terpilih berdasarkan kriteria yang menunjukkan objek memenuhi kriteria seleksi. Tahap ke-7, visualisasi hasil akhir. Hasil klasifikasi divisualisasikan pada citra asli. Eritrosit ditandai dengan lingkaran hijau, sedangkan leukosit ditandai dengan lingkaran merah. Outputnya adalah figur klasifikasi sel yang menunjukkan klasifikasi akhir, di mana posisi setiap eritrosit dan leukosit ditampilkan pada citra asli. Manfaatnya adalah visualisasi ini memudahkan interpretasi hasil analisis secara intuitif dan mendalam. Kesimpulannya, melalui serangkaian tahap yang sistematis, algoritma ini mampu memisahkan eritrosit dan leukosit berdasarkan ciri, ukuran, dan morfologinya. Proses ini mengotomatisasikan analisis citra mikroskopis, memberikan efisiensi dan keakuratan tinggi yang dapat diterapkan pada situs medis lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.